Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kita kembali dibangkitkan dan dibangunkan oleh Allah dari mati dan tidur kita. Karena pada malam hari ini banyak sudah orang-orang di luar sana yang tidak bangun lagi, yang langsung lewat. Tapi bukan di Bengkulu. Kalau di Bengkulu kita tahu beritanya itu. Tapi di daerah-daerah lain nih. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menyambung cerita kita kemarin tentang Nabi Musa. Ini semakin kesini semakin kita ketahui bagaimana pembangkangan Bani Israel terhadap Allah dan Nabi Musa. Seperti yang kita ketahui kemarin, mereka sudah diazab, sudah disiksa, sudah dianiaya, bahkan sudah dibunuh dan dibantai oleh pasukan Fir'aun, oleh kerajaan Fir'aun. Nah, selama lebih kurang 300 tahun mereka menjerit, meminta tolong kepada Allah, tapi tidak ada yang bisa nolong. Maka Allah lahirkanlah Musa sebagai juru selamat saat itu. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pengalaman, penderitaan, kesusahan, Musa mencari jalan untuk berjuang membebaskan Bani Israel pada saat itu. Akhirnya singkat cerita mereka diperintahkan oleh Allah, dibawa oleh Musa ke Laut Merah. Jadi memang keingkaran Bani Israel ini luar biasa. Itu efek daripada itu Pak Joni. Efek daripada kecerdasan, pahitnya pengalaman, kepintaran, tapi tidak bersyukur. Jadi kalau orang pahit dalam hidup itu banyak pengalaman, kemudian mereka tahu diuntung, artinya banyak berpikir, akhirnya dia cerdas, tapi tidak bersyukur. Timbullah keangkuhan, kesombongan. Jangankan orang lain, nabi mereka saja, pemimpin mereka saja, dia tidak dihormati. Padahal Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Nabi Musa saat itu untuk membantu mereka, tidak dihargai. Bahkan yang lebih menarik lagi, seketika Nabi Musa membawa mereka dari Mesir ke pinggir Laut Merah, itu kan terjadi kecamuk Pak. Apa kata mereka? Musa, kemana otakmu, kemana akalmu, bagaimana mungkin kamu membawa aku atau membawa kami ke pinggir laut? Itu pasukan Fir'aun sudah di belakang mengejar kita. Di kanan pasukan Fir'aun sudah menunggu kita, di kiri pasukan Fir'aun menunggu kita. Kita tinggal dibantai, tinggal dihabisi ini. Kata Musa, inilah perintah Allah kepadaku. Inilah perintah Allah untuk kita semua. Apa kata orang-orang itu? Masa bodoh dengan perintah Allah, ini kerja bodoh ini. Bagaimana mungkin kita larinya ke pinggir laut, sedangkan laut itu luas, jauh. Jadi antara kamu dengan Tuhan kamu sama saja, sama-sama bodoh, sama-sama zolim, sama-sama tidak menganiaya. Makanya ada di ayat yang pertama, Allah tidak pernah menzolimi mereka, tapi mereka menzolimi diri. Aja itu. Dan Musa juga sebagai seorang pemimpin, jangan pernah kita berpikir Musa itu tahu tuh nanti laut akan terbelah. Tidak, Pak Jun. Tidak tahu, tapi dia yakin kepada Allah, dia pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah suruh pinggir ke ini, ke tepian Laut Merah, dia bawa ke situ. Logika Musa juga tidak nerima. Kemana ini? Bagaimana? Jadi jangan pernah kita berpikir, oh Nabi Musa itu tahu nanti laut terbelah. Tidak. Jadi sabar Musa. Sebagai manusia dia juga ada rasa takut. Buktinya dulu kan waktu lari dari negeri Mesir setelah membunuh kan dia menyebut tuh, Rabbin najini minal qaumi zalimi, Rabbin najini minal qaumi zalimin. Kan ada rasa takut dia. Nah, pada waktu itu kalau tidak kuat-kuat mental, copot jantung itu. Pasukan
Fir'aun sebegitu banyak, terdengar kuda ini geruduk, geruduk, geruduk. Sudah terdengar. Musa tabah. Ini Bani Israel sudah kacau, sudah mulai menghantam, mencari macam-macam itu. Luar biasa itu. Jadi Musa tetap tenang dalam kondisi takut, cemas, was-was, dia tetap pasrah diri kepada Allah. Jadi tiba-tiba ada perintah, Musa, lemparkan tongkatmu ke laut. Nah, informasi ini Musa tidak tahu juga kalau dilemparkan ke laut tongkat ini atau dipukulkan ke laut tongkat ini bakal jadi apa, tidak tahu Musa. Tiba-tiba dipukulkanlah tongkat itu ke laut, maka bersibaklah air laut merah itu, bersibak. Sehingga terciptalah sebuah daratan dadakan ya, sampai airnya habis dan mengering. Waktu itu Musa diperkenankan ajak Bani Israel menyeberang lewat di dasar laut itu. Jadi kiri kanan itu laut kalau itu tepik. Iya. Sehingga mereka juga kagum dengan suasana itu. Apa itu? Kata Musa, sudahlah, cepat. Tadi mereka mau cepat lari, tapi mereka kagum lihat ini. Cepat, jangan lagi banyak nengok-nengok, cepat. Itu Firaun sudah di belakang. Sudah berjalan. Yang sakit, yang butuh, yang tua, belum lagi bawa kambing, onta dibawa kalau itu. Cepat, Musa di belakang, terus cepat. Tidak, Musa di depan, di belakang. Nah, di depan itu ada Jibril yang memimpin. Dia pakai kuda putih. Jejak kaki Jibril inilah jejak kuda Jibril ini diambil oleh Samiri yang kita ceritakan kemarin, yang dijadikan suara anak sapi itu. Musa terus cepat. Nah itu. Nah jadi Musa belum sempat berpikir kok bisa begini, belum sempat. Terus berjalan. Nah, sampai ke tepian, barulah Musa ini lari susun galau kaum tadi mundur. Maka Musa mengajak kaumnya, mari kita tatap apa yang terjadi dengan Fir'aun. Karena sama aja. Karena Musa tidak ada perintah setelah lepas dari Laut Merah, kamu pergi, tidak ada perintah itu Pak Jun. Disuruh menatap. Nah, dari pihak Fir'aun kaget. Wah, kata dia. Jadi tukang sihir Fir'aun ngomong, bos, jangan dilewati bos. Kami ingat dulu tukang-tukang sihir yang pernah kamu bunuh dulu. Kan kalah dengan Musa ini bukan karena Musa itu punya ilmu sihir, memang dia punya mukjizat. Apa yang dimiliki oleh Musa itu mukjizat bos, bukan sihir. Dan ini juga mukjizat. Nanti kita terjebak. Kata Firaun, masa bodoh itu. Pokoknya kita dapati mereka, kita bunuh semuanya Bani Israel. Karena mereka itu ancaman bagi kerajaan. Kita bunuh. Sudahlah bos, kami tidak berani. Akhirnya diperintah, siapa yang membangkang kita bunuh. Akhirnya ada yang membangkang banyak. Semuanya turun ke Laut Merah, turun. Dikejar. Nah, Musa dan ini kaumnya itu sudah mulai berpikir nak lari juga. Tapi Allah belum ada instruksi. Kata Allah jangan lari, lihat itu. Nah, setelah mereka itu berada di tengah-tengah antara tepian sana dan tepian sini, apa kata Allah? Musa pukul laut tadi, tanah yang ada di laut. Tak. Tiba-tiba apa terjadi? Maka masuk kembali air tadi. Masuk dan digulunglah semua pasukan Firaun. Mati, tidak satu orang pun sisa Pak Jun. Bayangkan kerajaan itu siapa yang ngurus? Itu pasti ada yang ngurusnya kan, seperti ibu-ibu, anak-anak, orang-orang lemah yang tinggal di situ. Jelas diambil oleh orang-orang di zaman lain di waktu itu juga gitu kan. Semuanya mati. Nah, waktu itu kamu melihatnya, kata Allah. Musa melihatnya. Nah, sebatas ini ceritanya. Pelajaran untuk kita apa Pak Jun? Nah, kalau nanti ada kawan Taufik luko, nah, Pak Jun ya, kalau luko, nah, kan darah mengalir tuh, susah kita nyetopnya.
Ingat cerita ini, bahwa Laut Merah itu lebih besar daripada darah yang mengalir di tangan. Jadi ya melalui video ini kita sampaikan kepada para pemirsa, penonton, bahwa itu adalah salah satu wujud iktikat yang Allah ajarkan kepada kita untuk menahan darah. Jangan darah itu mengalir lagi, karena kita kan jauh dari dokter mungkin atau apa. Nah, jadi bacakan aja. Kita ingat kisah itu, ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya Laut Merah saja bisa engkau tahan, apalagi laut merah kecil yang ada di tangan atau di kaki saudaraku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya Allah, tahan ya Allah. Stop. Darahnya udah ngalir lagi, Pak. Itu sudah 2 kali yang mencoba. Nah, kalau di pandangan orang kita sakti. Di pandangan orang kita, wah ini punya ilmu pedukunan ini Pak Abu. Bukan. Kita beriktikad kepada yang menciptakan langit dan bumi, kepada yang menahan Laut Merah saat itu. Kita berharap keajaiban itu pindah ke sini saat ini. Itu salah satu mutiara kaji kan pagi kau. Jadi sudah selesai. Jadi seketika Musa itulah sampai di suatu negeri, seperti yang mau ceritakan kemarin, ya mereka kan tidak punya usaha, tidak punya negeri. Nah, dia pengen makan minum sebanyak itu, ratusan ribu, bahkan hampir 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Dalam sejarah itu lebih dari 1 juta mereka itu. Nak makan segala, nak minum segala, di mana? Perbekalan habis. Nah, waktu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebijakannya, karena mereka tidak punya rumah, tidak punya perkampungan. Pada saat itu Pak Jun tidak pernah turun hujan, Pak. Kalau turun hujan kemana mereka mau lari? Mereka kan di padang putih, di tengah padang. Akhirnya dibuatlah awan yang tebal. Awan yang tebal, sejuk, dingin, malamnya dingin, siangnya dingin, tidak panas. Mereka punya rumah beratap langit, berdasarkan tanah, itu asli itu. Sejuk mereka di situ, lemak mereka. Itu. Tapi mau makan ini, mau minum, mau apa? Nah, maka diturunkanlah mana dan salwa, makanan yang enak dari sorga, diturunkan oleh para petugas, para malaikat dari balik awan turun. Sekali turun tidak pernah habis-habis, tidak pernah kurang-kurang. Semakin dimakan berarti tumbuh lagi, makan tumbuh lagi seterusnya. Nah, pada ayat yang kita baca ini, bertemulah keinginan mereka itu punya air minum khusus, punya tempat mandian khusus. Maka Allah, si Bani Israel minta kepada Musa, kami kok nak minum, kami kok nak mandi juga, nak bersenang-senang perlu dengan air-air. Tapi Musa belum emosi, belum kesal dia. Walaupun di atas meja, di atas hidangan, di atas pasca tadi sudah ada minuman, sudah ada makanan, maka tetap Musa minta kepada Allah supaya mereka ini diberikan minuman atau mandian. Nah, di situ ada batu besar, Pak. Batu besar, kata ini kan ada di sini nih kalimatnya nih. Pukullah batu itu dengan tongkatmu Musa, nanti akan keluar mata air dari 12 mata air. Jadi dari batu itu keluar mata air. Logikanya tidak masuk. Mata air itu biasanya di tanah, bukan di batu. Tapi pada saat itu Allah keluarkan air itu dari batu, Pak. Keluar dari batu. Nah, dari sini kita dapat hikmah. Kalau rezeki itu real dari Allah gitu, nah. Benar-benar daripada Allah. Sewaktu kalau kita lihat di perkampungan, di perkotaan, banyak dagangan, banyak lokak, banyak pekerjaan, Pak Jun, ya. Jangan takut masalah pendapatan, jangan takut masalah pencarian makan minum macam-macam. Ini di daerah Padang Tih tidak ada manusianya, yang ada cuma padang pasir, batu-batu. Bagaimana mungkin ada rezeki dalam bentuk air? Tapi kata Allah ada. Pukullah batu tadi, muncullah 12 mata air. Begitu juga Bunda Hajar, sewaktu beliau melahirkan Nabi Ismail kecil, beliau kan mencari air, Pak. Sampai beliau lari ke Bukit Safa. Nanti Pak Jun ada tuh nanti ke situ, Safa, Marwah, Safa, Marwah, sampai 7 kali bolak-balik.
Kenapa 7 kali balik-balik? Karena dari sini dilihat ada air di situ. Dikejar lagi. Dari sini lihat ada air di situ. Ternyata air yang dilihat oleh Bunda Hajar itu fata morgana, Pak. Tahu fata morgana, Fik? Nah, kalau tengah hari itu kan nampak itu. Seperti air. Kalau kita lagi naik mobil tuh, pernah itu kita lihat dari jauh. Itu fata morgana. Nah, dari kisah Bunda Hajar ini kita dapat informasi bahwa kenapa beliau bolak-balik sampai 7 kali? 7 kali itu adalah 7 hari, Pak. Terjadinya kesibukan Siti Hijir itu karena tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan dia. Sehingga dia kira itu air, padahal fata morgana. Mondar lagi. Kalau dia tahu itu fata morgana, tidak mungkin 7 kali, Pak. Tidak mungkin. Jadi dari sini kita dapat hikmah bahwa hidup 7 hari itu harus ada ilmu di situ, harus ada pengetahuan, harus ada pengalaman. Jangan sampai kita ditipu oleh keadaan. Itu kisahnya itu. Tetapi lagi-lagi seketika beliau butuh air untuk putra beliau Ismail kecil, saat itu tidak ada tempat lain. Ternyata air itu ada di sisi Allah. Di mana nanti di situ didirikan Ka'bah, didirikan tanda Baitullah. Dari mana air itu muncul? Dari tanah. Seketika Ismail menghentakkan kakinya. Kapan diketahui? Seketika Siti Hijir sudah mulai capek, lelah. Ya bayangkan, Pak, sudah melahirkan, Pak. Sudah melahirkan, beliau itu mondar-mandir. Nanti apa akan merasakan sejauh mana itu? Mondar-mandirnya itu. Aduh. Iya, Safa Marwah itu. Dalam kondisi sudah melahirkan, mau ngomong darah-darah masih ini, letih masih terasa. Tapi demi sayang dengan anak tadi, tidak peduli dia sakit. Makanya nanti salah satu pahala yang didapat oleh mereka yang umroh atau haji, yang mendapatkan pahala melahirkan anak. Walaupun kita laki-laki dapatlah pahala melahirkan anak. Jadi bagaimana itu Pak Abu pahala melahirkan anak? Nah, ini kita lagi ke cerita sejarah Nabi. Dulu zaman Nabi Muhammad kan ibu-ibu ini kan pernah protes. Apa kata ibu-ibu? Yuk kita demo yuk. Demo kemana? Demo kepada Rasulullah. Tiap-tiap perang bapak-bapak, tiap perang-perang bapak-bapak. Ya kita nak berperang juga. Lah kenapa begitu? Coba dengarkan kata Nabi. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, dia mati surga, dia tidak mati dimuliakan, tapi tetap surga, namun mendapat kemuliaan harta rampasan. Lah kita di rumah aja, apa ini? Kita nak berperang nih. Oh iya. Akhirnya rame-rame datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya kenapa ibu-ibu? Perang besok ini kami nak ngikut. Kenapa ngikut? Karena bapak-bapak itu enak, dia dapat fadilah-fadilah yang besar. Dia mati jihad, masuk surga. Tidak mati juga tetap masuk surga, dapat fadilah-fadilah. Ya kami tidak juga. Oh, kata Rasulullah, tidak itu juga. Ibu-ibu itu tenang baiklah. Rezeki ibu-ibu itu tetap ada. Pertama, semua yang dikerjakan oleh bapak dalam bentuk kebaikan, ibu-ibu mendapatkan pahalanya gitu. Nah, ibu-ibu dapat bonus daripada usaha bapak-bapak dan kebaikannya. Itu pertama. Yang kedua, ibu-ibu kan menyiapkan makan bapak, mencuci pakaian bapak, menjaga harta bapak, dan menjaga anak-anak bapak, bahkan melahirkan anak-anak bapak. Kalau bapak-bapak itu gugur sekali masuk surga, cuma satu surga. Ibu-ibu kalau melahirkan anak satu, mati ataupun tak mati, dapat satu surga. Syukur-syukur ibu punya anak 10 surga. Jadi ibu-ibu lebih banyak fadilahnya ketimbang bapak-bapak. Jadi tidak usahlah berperang juga. Nah jadi Pak Jun, satu anak itu ganjarannya bagi seorang ibu adalah surga. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau kita tidak tahu kan waktu Safa Marwah itu sudah dapat satu surga, Pak. 10 langit 10 bumi, sejauh langit sejauh bumi. Nah itu tidak sebanding duit kita 50 juta per orang yang untuk kita pergi, itu tidak sebanding itu dibanding dengan pemberian Allah tadi. Tapi dengan catatan harus pakai stempel. Stempelnya apa? Sholat. Kalau tidak sholat, walaupun banyak kebaikan tidak. Karena inna awalu hasibu min amali bani Adam as-sholat.
Jika bagus sholatnya, baguslah amaliyahnya. Jika buruk sholatnya, maka buruklah amaliyahnya. Kalau sholatnya tidak ada, apa yang mau dihitung tidak ada. Walaupun amaliyahnya banyak. Nah, jadi kembali kepada cerita Musa tadi. Jadi dipukullah batu tadi, keluarlah air 12. Karena 12 suku. Wah, minum-minum kawan itu. Mandi-mandi dia. Nah, mandi-mandi. Udah riang dia. Tapi apa yang terjadi? Sudah itu. Di sini dikatakan, Musa, lah bosan kami ini. Lah bosan kami ini makan yang itu aja. Nah itu. Bayangkan Pak, itu makanan dari taman sorga yang diturunkan oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Dikasihkan kepada mereka. Kalau di dunia ini kita nikmati Pak, bosan. Dan pernyataan Bani Israel itu tidak salah juga, memang dia bosan. Kalau tidak bosan, tidak mungkin dia protes. Nah itu. Makanya ayat ini berbunyi kan, wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna darib. Ini cerita air ini ya, ini cerita air. Tapi di sini ada cerita yang mengatakan mintalah kepada Tuhanmu. Tuhanmu Pak, bukan Tuhan kita. Nah, minta kepada Tuhanmu itu, kami lah bosan makan mana salwa itu. Kami ndak apa? Kami ndak kol, ndak kangkung, ndak bawang putih, ndak adas macam-macam itu yang tumbuh dari bumi. Kan diprotes oleh Musa. Apakah kamu meminta sesuatu yang lebih rendah dari itu? Kamu ini memang keterlaluan. Kamu sudah dibebaskan dari Mesir, daripada gangguan-gangguan Fir'aun, siksaan Fir'aun, lalu lepas ke sini. Kamu sudah diberikan atap yang luar biasa, tidak pernah hujan, kamu sejuk. Diberikan makan mana dan salwa. Ya, kalau zaman dulu Pak kan tidak ada WC kan. Tentu mereka larilah ke padang-padang pasir yang agak ada tekukannya itu. Memang zaman dulu zaman kuno kan. Nah, mereka beristinja saja. Nah itu. Akhirnya mereka minta air, dikasih air. Air protes pula. Protesnya apa? Tidak betah lagi dengan makanan itu. Nah, jadi di dunia ini Pak, selama kita di dunia Pak, manusia itu punya titik jenuh. Apapun judulnya. Mungkin orang tidak percaya, duit banyak Pak. Kita cari duit nih. Karena kita tidak berduit. Dapat duit dikit, mencari lagi, mencari. Ada orang yang bosan punya duit Pak. Bosan. Bosan punya harta. Bosan punya pangkat, jenuh. Aduh. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak punya tidak punya keyakinan yang baik kepada Allah, punya rasa putus asa yang tinggi, bunuh diri Pak. Banyak kan orang-orang kaya yang duitnya banyak, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, bunuh diri. Apalagi dicari, tidak ada lagi. Mentok. Nah kalau kita kan karena kita punya Tuhan, punya agama, punya pendidikan, ya gampang banget. Duit banyak, kita cari musola. Ya, kita cari kaum kerabat kita yang susah. Kita cari orang-orang yang membutuhkan. Kita buat yayasan, kita buat aktivitas, kita buat kesibukan. Kan gampang kita beriang-riang dengan kenyataan itu. Ya tapi mereka ini kan terbiasa hidup sendiri. Terbiasa hidup sombong, tidak butuh orang lain. Merasa duit, harta adalah segala-galanya. Pada saat mentok, mereka tidak punya pikiran kecuali bunuh diri. Bunuh diri Pak. Bunuh dirinya bukan pakai gantung Pak, itu bunuh diri orang miskin Pak. Pakai gantung tali itu Pak. Bunuh. Mereka pakai pistol. Tar, mati. Habis hartonya. Habis harta. Barang-barangnya, duitnya habis. Nah mereka kira itu selesai. Rupanya setelah mereka itu tubuhnya hancur, tubuhnya rusak, rohnya kan ada tuh. Oh rupanya mereka menghadapi kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih hebat lagi, yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi daripada kehidupan hari ini. Semestinya mereka itu punya bekal di situ, punya rumah, punya kendaraan, punya baju, punya makanan. Tetapi karena tidak ada ilmu daripada Allah, tidak ada ilmu daripada Rasul, tidak ada ilmu daripada agama, harta tadi terbuang sia-sia Pak. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah, kita bisa sedekah 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Karena kita tahu kita butuh fasilitas di alam berikutnya gitu. Nah ini kadang-kadang tidak diketahui oleh sebagian besar orang Pak, terutama mereka yang dari kecil lah kayo, lah berpangkat, lah berduit, lah berharta. Akhirnya seperti itu, bosan. Makanya menurut mereka
bersenang-senang di dunia itu adalah pelampiasan. Pai ke hutan-hutan, pai ke kota ini, pai ke kota itu, macam-macam, bawa perempuan berganti-ganti. Semakin bosan, Pak. Tidak ada lagi apa yang mau dibicarakan. Nak mobil ada, rumah ada, duit banyak, perempuan apapun telah dipakai sebagai. Tidak ada. Akhirnya apa? Tidak ada kata lain, mati itulah lagi yang elok. Kan itu yang belum dirasakan. Nah itu dia. Dirasakannya mati, rupanya dia hidup lagi sudah itu. Kelar dia. Itulah cerita dunia nih, Pak. Jadi benar kata Allah itu, kalau bisa kita hidup itu sedang-sedang saja, tidak miskin, tidak perlu kayu. Kalau kayu jangan ilangkal. Banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Banyak musola yang belum selesai, masjid belum selesai, banyak anak-anak sekolah yang terlantar yang belum diselesaikan. Pokoknya banyak. Itu bersenang-senanglah kita di tengah-tengah kehidupan seperti itu, bersosial. Nah, jadi kembali kepada Nabi Musa tadi. Begitulah kisah Nabi Musa yang sudah dibukakan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana penderitaan seorang nabi, seorang rasul. Bahkan di sini dikatakan mereka para Bani Israel itu sempat membunuh nabi juga, Pak. Karena nabi di zaman Nabi Musa itu, Pak, itu ustadz di zaman kita, Pak. Ya, kalau rasul itulah Musa dan nabi ya. Tapi ada orang-orang di bawah Nabi Musa itu yang taat kepada Nabi Musa, taat kepada Allah, itu dibunuhnya kata begitu. Dibunuhnya. Kenapa? Udah sesuai dengan akal pikirnya, dibunuhnya. Bayangkan. Nah, pada waktu itu belum turun hukum qisas. Memang ada nanti di zaman Musa juga turun bunuh, balas dengan bunuh, potong kuping, balas dengan potong kuping, bahkan patah gigi pun dibalas dengan patah gigi. Itu dalam peraturan Musa itu. Tapi waktu itu belum turun. Nah, sudah sebegitu kehidupan mereka masih juga. Jadi memang Bani Israel ini berat perangainya, luar biasa. Nah, jadi di ayat 60 sudah kita buka kan? Sudah kita buka. Sudah itu di ayat 61 itu cerita tentang makanan mana dan salwa tadi. Sampai-sampai wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbuka. Nah itu dia. Nah itu. Dan ingatlah seketika kamu berkata kepada Musa, kami sudah benar-benar tidak sabar lagi. Nah, tidak sabar lagi. Apa itu? Ala ta'ami wahidi, atas satu macam makanan, itu mana ada salwa. Tidak sabar lagi kami ini. Nah, tidak sabar pula dia. Nyarilah tidak. Ya, kalau kita kan nyari duit dulu, bekerja keras dulu dapat makanan. Ini tidak nyari duit, diberikan gratis. Rupanya gratis-gratis kan selamanya enak aja. Ikut Bani Israel contoh itu. Nah, ini untuk memecahkan mimpi kita tuh, Taufik. Ambo bermimpi pengen jadi orang kaya. Uang banyak, harta banyak, makanan mewah. Hati-hati, belum kaya itu. Kalaulah kaya kelak bertemu nih yang dirasukan oleh Bani Israel ini. Itu. Makanya agama penting, Tuhan penting. Nah, ini. Sudah tuh ngomong dia, fad'u lana rabbuka. Mintakan untuk kami kepada Tuhan engkau. Kan kurang ajar namanya itu. Nah, dikatakan kurang ajar, dia terpelajar. Selalu begitu Pak Jon. Robuka. Bukan robulana, robuna apa misalnya kan. Tidak. Minta kepada Tuhan engkau untuk kami. Kepada Tuhan engkau untuk kami. Memangnya Musa ini pelayan mereka apa? Tapi itulah. Musa pada saat itu dia menggunakan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Kita banyak tidak sadar. Allah Maha Kuasa, benar Pak Ben? Maha Perkasa, benar Pak Ben? Tapi sadar tak kita, Allah itu adalah pelayan kita. Pelayan kita. Ya Allah, berilah aku ini. Berilah aku itu. Ya Allah, tolong sampaikan ini kepada si Anu. Jadi anak buah. Itu Tuhan itu. Jadi kalau hidup kita mengabdi kepada masyarakat, ya jangan usah dipersoalkan. Lagi Tuhan aja di kita hamba Allah ya, abdi Allah. Ternyata kalau kita lihat dalam operasionalnya, masa Allah itu hamba kita. Tapi faktanya kita suruh ke situ, ambilkan itu, tolong ini, berikan ini. Wah, lah begitu. Capek ya kalau kita manusia, capeknya Allah itu tidak bersyukur juga. Yang minta aja itu tidak seorang Pak. Segala manusia meminta, menyuruh, memerintah. Ada Allah marah tidak.
Tapi jangan sombong kata Allah, jangan angkuh, jangan tidak bersyukur. Kalau kamu tidak syukur, aku tidak marah, tapi perangaimu itu menghantam dirimu. Sifatmu itu akan menyakiti dirimu. Maka tidak pernah terjadi Pak Pen, Allah mengazab hamba, itu tidak terjadi. Dia kan sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Tidak akan mungkin Allah menyakiti hambanya. Oh itu ada tuh Pak Abu, apa itu? Allah menciptakan neraka, betul. Tapi neraka itu kan hanya sebuah ciptaan. Tinggal kita pilih ada surga dan neraka. Pernah masuk neraka, Pit? Belum pernah. Hah? Pernah masuk neraka lu? Masuk neraka? Iya, pernah. Belum. Nah. Neraka dunia lu. Jauh ya lah. Neraka itu dalam Al-Quran tidak ada kata neraka, ada. Yang ada an-naru. An-naru itu artinya api. Api itu pedih. Pedih itu perih. Perih itu sakit. Sakit itu pengap. Pengap itu penderitaan. Itu siapa yang menciptakan situasi itu, keadaan itu Allah benar. Tetapi masuk ke situ tidak pernah Allah memasukkan, Pak. Kita yang memasukkan kita ke situ. Iya, Fit. Waktu masuk neraka kemarin siapa yang masuk ke situ? Awak seorang. Awak seorang. Itu. Maka bahkan Allah melarang kan, jangan begitu, Pik, jangan begini, Pik, kan ada kan terasa di hati kan. Nah, itu. Tapi kita sendiri. Ya, maka fazuqu azabah bima kuntum ta'malun. Kau rasakan azab, siksaan karena ulah perangaimu. Kalau Allah tidak mungkin, Pak, ngapain Allah ngazab kita? Tidak ada gunanya kayak dia itu. Tidak ada kerjaan baik Allah tuh nyiksa-nyiksa gitu. Nah, itu. Makanya kata Allah, jangan kau salahkan aku, jangan kau salahkan malaikat-malaikatku, petugas-petugasku. Itu kamu yang meminta, kamu yang memilih. Makanya kan seketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kata Nabi di Mi'raj itu ditengoknya banyak perempuan dalam neraka. Jadi tersinggung ibu-ibu. Jangan jadi itu ya Rasulullah, masa perempuan banyak? Lah iyo. Kenapa? Perempuan ini kan hidup dengan rasa. Banyak menggunakan rasa. Gampang digoyang rasa itu. Ya kalau rasa baik, baik perempuan itu. Tapi kan banyak rasa buruk. Pagi-pagi ngumpul-ngumpul di tempat tukang sayur, udah ngumpati orang. Nah, itu. Kalau ibadah jangan ditanya. Sahabat pernah ngomong, bagaimana mungkin ya Rasulullah di dalam neraka itu banyak perempuan? Kalau ngaji rajin dia, beribadah rajin dia, bekerja rajin dia. Nah itulah persoalan. Tapi dosa perempuan yang paling besar dalam hidup ini adalah dia tidak menghargai Allah, tidak menghargai Rasul yang ada di dalam rumahnya dia. Ya tuh Pak John. Tidak menghargai Allah, tidak menghargai Rasul yang dianya ada dalam rumah dia. Siapa itu? Ya suami. Jangan main-main, suami itu manusia seperti kita juga. Hidup sebagaimana kita juga. Tetapi rezeki Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah pada istri dan anak tidak Allah turun, tetapi melalui suami. Nah kebanyakan orang-orang ini meremehkan suami. Betul suami kita tidak ganteng, tidak seganteng laki orang. Betul pencari suami kita, maaf mungkin menggali-gali sampah-sampah, tidak semewah laki orang. Tapi ingat, dialah Tuhanmu di dalam rumah tanggamu. Tapi sebelum itu dialah ayah bundamu. Gitu. Nih ibu-ibu tolong diperhatikan nih ceramah ini. Bukan saya membela laki-laki, ya itu fakta gitu. Nah, itu. Jadi kan seketika aku nikahkan engkau Taufik dengan anakku, namanya Ismarni misalnya kan, tapi mudah-mudahan bukan Ismarni ya. Dengan mahar 1 gram emas dan sepakat masyarakat. Sejak saat itu hak ayah bunda selesai, kewajiban pindah kepada Taufik. Maka jangan coba-coba melawan suami, berarti melawan ayah bunda. Kecuali kalau suami itu tidak beres pula kan, boleh diarahkan, boleh diprotes, kadang-kadang boleh dimarahi sedikit lah gitu kan. Kalau suami tidak beres, lah kalau suami kita orang soleh, kerjanya ke masjid, dia lurus-lurus saja, tidak pernah macam-macam, dicurigai, dicemburui, kemudian dihantam, dimarah, apalagi tidak dilayani, wah rugi. Kita sudah meremehkan Allah dan Rasul dalam rumah tangga. Itu. Bukan bela laki-laki banyak, karena kenyataan itu yang banyak. Nah, itu.
Makanya mereka loncat pagar, perempuan itu selingkuh dengan laki orang. Karena tidak menghargai pemberian Allah di sini. Lakinya cuman itulah pencarian laki orang. Padahal itu sebuah kejadian yang tidak bagus. Makanya kata Nabi. Nah, jadi dalam kalau kita tengok di YouTube itu banyak perempuan tersakiti oleh laki-laki karena laki-laki selingkuh begini-begini. Tapi kalau dilihat dari sejarah Nabi Muhammad, yang banyak dalam neraka itu perempuan. Yang gampang tergoda itu perempuan. Laki-laki kalau gampang tergoda, tidak mungkin dia jadi pemimpin, tidak mungkin dia banyak keluar. Justru perempuan tidak boleh banyak keluar. Kenapa? Gampang tergoda. Ini kadang-kadang dunia ini diciptakan seakan-akan hidup laki-laki itu selingkuh itulah. Cobalah, apa kadang-kadang lah jengkel dengan tontonan-tontonan ibu-ibu itu. Nontoni orang selingkuh laki-laki terus. Ya betul sih ada laki-laki itu berselingkuh itu ada. Tapi jelas menurut ajaran Rasulullah itu yang banyak di neraka itu bukan laki-laki tapi perempuan. Nah itu. Jadi seketika di Isra Nabi Muhammad melihat ada nasi padang, randang, kaliojari yang sebelah kanan. Ada nasi berulek, busuk, pelatung. Wih, makan itu tuh lahapnya mereka. Jadi Nabi Muhammad bingung. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril ini gimana ini? Itulah Muhammad. Allah sudah memberikan kepada dia itu nasi rendang, kaliojari yang tapi itu yang dipilih. Jadi kalau mereka tersiksa, terazab bukan karena Allah, bukan karena malaikat, memang mereka memilihnya gitu. Itulah kira-kira cerita fasuku azaba bima kuntum takfurun. Jadi neraka itu kita sendiri menciptakannya, kita sendiri yang masuk ke dalamnya. Begitu juga surga Pak John, surga dalam Al-Quran tidak ada tulisannya. Yang ada cuma Jannatun Na'im, kebun kenikmatan, kebun rasanya ciptakan sendiri. Kita bersenang-senang, kita berenjoy-enjoy. Ada kita syukuri, ada kita sama-sama cari. Sabar, berbuat baik pada diri kita, keluarga, kaum kerabat dan orang lain. Disakiti orang kita sabar, terus berjalan. Mudah-mudahan kita bertemu kebahagiaan. Itulah surga. Itu saja dulu pengajian kita pagi-pagi ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.